memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Majelis Jemaat KPM Larang Kota Ketua, Pendeta, Ketua Bupati, Sekretaris, Penatua, Yohanes Nefretis. Mazmur 102 terbaca pada ayat 28 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-29 dengan topik bahwa itu doa minta tolong karena doa untuk semua. Doa seorang sengsara pada waktu ia memang itu dan curahkan pengakuannya ke hadapan Tuhan. Tuhan dengarlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua ini kita akan dipandu dengan tema mingguan kita bertahan dan berseru di dalam penderitaan. Maka bagi kita ada tiga hal yang perlu kita garis bawahi dan menjadi motivasi iman bagi kehidupan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata bertahan atau sering juga bisa disebut sebagai apakah kita mampu atau tidak. Apakah kita sanggup untuk bertahan di dalam menjalani hari-hari hidup kita
di dalam sebuah penderitaan. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam mencapai sebuah hasil? Bagaimana kita bisa bertahan di dalam kesusahan yang kita alami? Landasan firman Tuhan Mazmur 102 menjadi spirit iman atau menjadi dasar teologis kita di dalam berpijak dalam menghadapi situasi di mana kita akan bermohon. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mencapai sebuah keberhasilan orang mesti tekun, tidak putus asa dan patah semangat. Yang kedua, Bapak Ibu, dari tema kita adalah berseru. Sebagai orang yang percaya, doa adalah dasar utama. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Doa adalah cara bagaimana kita menyampaikan isi hati kita, keluh kesah kita. Kita berseru, tidak perlu basa-basi. Cukup bilang apa yang kita mau, coba sampaikan isi hati kita. Sebab Allah kita tahu apa yang kita inginkan. Allah kita tahu apa yang kita minta daripadanya. Dan jangan memaksakan kehendak Allah. Kita mesti siap untuk menunggu dan menanti jawaban Tuhan. Kadang pada posisi ini kita terjebak dengan keinginan kita, dengan kemanusiaan kita. Maka komitmen yang tadi kita lakukan dengan membangun doa dan pergumulan kita dengan berseru kepada Tuhan, itu tidak akan bermanfaat dan berbunga lagi. Harus menanti jawaban Tuhan dan tidak boleh bimbang dan ragu, sebab Tuhan pasti akan mendengar keluh kesah kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kalau kita bimbang dan ragu dan tidak bertahan, maka semua upaya kita, semua seruan kita yang kita bawa pada Tuhan tidak akan tercapai dan terjawab oleh Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan, penderitaan. Kita sendiri tidak tahu. Tapi satu hal mereka mau bilang, sejatinya manusia ketika dia harus berhasil di dalam sebuah penderitaan. Kalau orang tidak mengalami dan tidak merasakan penderitaan, ia tidak mungkin akan tahu kemana arah hidup. Karena itu sejatinya kekristenan ada di dalam penderitaan. Sebab itu, supaya Yesus sejati, supaya Yesus dimuliakan, supaya Yesus diakui sebagai anak Allah, dia harus melewati penderitaan. Dan itu pasti. Nah, kalau demikian, jangan pernah kita bersungut-sungut bahwa hidup yang kita alami dan jalani sepanjang perjalanan hidup tetap ada susah, tetap ada seksa yang kita temui di dalam kehidupan kita. Ini kita bilang karena banyak orang ketika bebas dari susah maka puji luar biasa, sombong pun luar biasa. Baiklah kita ini di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan lepaskan kepada kita. Simbolnya dari korban ini, iman, pengharapan, dan kasih menjadi ciri khas atau sikap kita di tengah-tengah menjalani
kehidupan di dunia. Karena kalau kita sudah menerima, kalau kita sudah punya pengharapan, maka kita wujudkan akan di dalam kasih. Agar penderitaan yang kita alami dan rasakan, agar Tuhan memberi kepada kita kekuatan untuk menghadapi berbagai macam kesusahan yang kita alami. Hidup ini ada susah satu, datang susah yang lain. Sebenarnya pun susah itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.